Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Saifullah dengan nomor pokok mahasiswa 1012040. Video ini diajukan untuk memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan bisnis, keagenan dan atau distributor, serta franchise. Hubungan bisnis itu sangat penting. Pentingnya hubungan bisnis dalam kegiatan bisnis yaitu menjamin berfungsinya keamanan mekanisme secara efisien dan lancar, melindungi berbagai suatu jenis. Nah, di sini ada bentuk hubungan bisnis berupa keagenan. Keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk atas nama orang atau pihak prinsipal melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. Keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek dan suatu perusahaan dalam menunjukkan untuk melakukan perakitan atau pembuatan serta penjualan atau distribusi barang maupun produk industri tertentu. Di sini ada tugas dan tanggung jawab agen, di mana tugas dan tanggung jawab agen ini menetapkan rencana dan sasaran pemasaran. Yang kedua ada mencari pelanggan, baik toko retail maupun reseller. Yang ketiga ada menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan seperti konsultasi dan bantuan teknis. Mengidentifikasi dan menetapkan pelanggan prioritas. Melakukan tindakan persuasif dan menjawab pertanyaan yang diajukan pelanggan. Jadi melakukan tindakan persuasif itu mengajak si para konsumen itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen tersebut, memberi informasi terkait produk, knowledge pada pelanggan. Oke, di sini ada yang selanjutnya ada distributor. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer. Produk tersebut dikirimkan ke suatu distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan. Dalam hubungan bisnis, keagenan distributor adalah berbeda. Namun dalam praktik dalam bisnisnya sehari-hari keduanya itu bisa digabungkan. Nah, di sini ada jenis distributor. Yang pertama itu ada broker atau maklar. Di sini broker merupakan perantara pemasaran yang mempertemukan produsen dan konsumen untuk melaksanakan kontrak atau transaksi antara jual beli. Balas jasa yang didapat oleh broker berupa kuotasi atau provisi berupa upah. Yang kedua ada importir. Importir merupakan perdagangan yang menyalurkan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Itu jadi seperti gimana ya? Importir itu ya perdagangan menyalurkan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, di sini ada yang ketiga ada komisioner. Komisioner merupakan perantara pembeli dan penjual atas nama pribadi dan bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Seorang komisioner mendapat balas jasa berupa komisi. Nah, yang keempat ada agen, yaitu yang tadi agen itu merupakan perantara pemasar atas nama perusahaan. Biasanya mereka akan menjualkan barang hasil produksi perusahaan di sebuah wilayah tertentu. Balas jasa yang diterima agen berupa pengurangan harga produk dan perolehan komisi.
Di sini yang kelima ada retailer. Retailer merupakan pedagang yang membeli sebuah produk dan menjualnya kembali secara langsung kepada konsumen. Berbeda dengan grosir, retailer membeli produk dalam jumlah satuan. Nah, di sini ada yang keenam, ada grosir. Grosir merupakan pedagang yang membeli sebuah produk lalu menjualnya kembali kepada pedagang lainnya. Biasanya mereka itu membeli produk dalam jumlah yang relatif sangat besar. Nah, yang selanjutnya ada franchise. Menurut Permendag nomor 71 tahun 2019, franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh seorang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, waralaba atau bisnis franchise memiliki arti kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasar. Jadi secara dasar bisa dipahami jika bisnis waralaba merupakan sebuah usaha atau bisnis yang berlandaskan atas kesepakatan antara dua belah pihak itu. Sepakat untuk mengelola serta menjalankan segala aspek pada bisnis waralaba termasuk promosi dan operasionalnya. Secara umum dan mendetail, bisnis franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek produk serta sistem operasional tersebut. Dalam menjalankan sebuah usaha di dalam model bisnisnya, sini ada di dalam model bisnisnya, bisnis franchise memiliki dua buah elemen yang tetap saat ini di Indonesia juga ada dua jenis bisnis franchise yang secara umum sudah diketahui oleh orang banyak. Yang pertama itu ada bisnis waralaba luar negeri. Yang kedua ada bisnis waralaba dalam negeri. Nah, di sini adapun bisnis franchise luar negeri mengacu pada merek dagang atau produk bisnis franchise yang berasal dari luar negeri. Biasanya, bisnis franchise luar negeri memiliki keuntungan yang dengan sistem operasional yang sudah lebih stabil dan jarang berubah-ubah. Keuntungan itu merupakan salah satu faktor yang meningkatkan peminat dalam menjalankan bisnis seperti franchise itu. Sementara bisnis franchise dalam negeri biasanya dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi untuk menunjang karir seorang sebagai pengusaha dalam waktu yang relatif cepat. Menjalankan bisnis franchise dalam negeri menawarkan pengetahuan serta pengalaman bagi pemula dan menentukan strategis bisnis yang optimal untuk mengembangkan diri sebagai pengusaha di masa depan. Sekian dari pemaparan materi hubungan bisnis tentang
agen, distributor, dan franchise. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.